Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-171 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Senopati Diposari, Wenda Lubis sebagai Senopati Narasinga, Diki sebagai Senopati Banjarsari, dan pengantar cerita Asdui Suhastra. Rupanya tubuh Ken Arok yang terhuyung-huyung roboh itu bukanlah tubuh singa padang karautan yang sebenarnya, tetapi tubuh itu hanyalah bayangan semu berupa sebatang pohon besar. Kedua senopati itu tersentak kaget, bahkan mereka seolah-olah enggan untuk menghadapi Ken Arok. Senopati Diposari nampak ragu untuk maju seorang diri. Kemudian dia menyuruh Senopati Narasinga melangkah lebih dulu. Majulah kau duluan, Narasinga. Aku akan mengikutimu dari belakang. Gila, kau pikir aku ini apa? Kau saja yang maju lebih dulu. Seharusnya kita maju bersama-sama, mengerti? Jangan mau enakin sendiri. Apakah kau mulai pengecut Diposari, sehingga kau memerintahkan aku maju lebih dulu? Sial, aku bicara begitu karena aku mempunyai taktik. Kamu tidak perlu membalik-balikan kata begitu, Narasinga. Sudah, ayo kita maju. Majulah kalian berdua. Kalian harus tahu bagaimana kehebatan Ken Arok yang sebenarnya. Jahanam benar bocah ingusan itu. Tadi dia mencoba pamer ajiannya, dan sekarang menunjukkan suaranya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Diposari? Aku tidak tahu. Kau lihat saja matanya. Begitu tajam dan mengerikan. Aku sebenarnya enggan untuk melanjutkan perkelahian ini. Kalau memang begitu, kita tinggalkan saja tempat ini. Mengalah bukan berarti kalah. Iya, benar. Untuk sementara kita mengalah saja. Ayo. Jangan bengong saja seperti itu. Maju cepat. Jangankan kalian hanya seorang senopati, seorang panglima pun jika berani jual laga di hadapanku, akan kukanyang sampai mampus. Jangan kalian pikir karena aku seorang prajurit, kemudian kalian mau seenaknya bertindak. Ayo, cepat maju. Bagaimana, Narasinga? Ayo, kita lari. Ayo cepat. Iya, ayo lari. Senopati kentong nasi, bicara saja seperti petir, tapi isinya tidak ada. Amarahku sebenarnya sudah benar-benar memuncak.
Kalau saja mereka tidak segera beranjak dari hadapanku, sudah kulumat sekarang juga. Benar-benar Senopati keparat. Ingat, Ken Arok, kau harus bisa menahan nafsu amarahmu. Karena musuh yang paling berat untuk kau hadapi bukanlah 10.000 prajurit atau 1.000 orang panglima, tetapi musuh yang paling berat untuk dihadapi adalah hawa nafsu amarah. Nah, kalau kau sampai terjerumus oleh nafsu amarah itu, maka kau akan menemui kebakaran. Itu harus kau sadari dan camkan baik-baik. Kakek Loh Gawe, kalau saja aku tidak ingat dengan pesanmu, mungkin aku sudah terjerumus oleh hawa nafsuku sendiri. Terima kasih Kakek Loh Gawe, kau telah mengingatkan aku. Aku memang tidak boleh lengah oleh sikapku sendiri. Mudah-mudahan saja senopati-senopati itu menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan masalah ini tidak berbuntut panjang. Ken Arok kemudian segera melangkah meninggalkan tempat itu karena naiknya matahari. Angin berhembus perlahan, kicau burung masih terdengar menyelusup di antara dedaunan. Sementara itu Senopati Narasingha dan Senopati Diposari membicarakan masalah ketegangannya pada seorang temannya. Dan dia juga seorang senopati bernama Senopati Banjarsari. Aku bicara yang sebenarnya, Banjarsari. Dia memang mempunyai ilmu yang tinggi. Dan kukira di Tumapel ini belum ada yang bisa menyainginya. Ya, benar. Kalau saja tadi kita tidak segera pergi, mungkin dia sudah membunuh kita. Kalau memang benar apa yang kalian katakan, artinya dia orang yang berilmu tinggi. Dan kukira jabatannya bisa semakin tinggi. Lalu apakah kalian berdua menaruh dendam? Tidak. Kukira kita tidak akan sanggup menghadapinya. Iya. Tatapan matanya sungguh tajam sekali, seperti seekor singa liar. Nah, begitu juga dengan suaranya. Yang jelas, dia sangat mengerikan. Kami tidak berani menyimpan dendam padanya. Ya, mungkin ajian yang digunakannya belum seluruhnya ia tunjukkan. Seandainya dia menunjukkan semua, mungkin kami berdua sudah celaka. Ya, aku memang tidak berani untuk balas dendam. Justru yang aku khawatirkan, bagaimana seandainya dia yang balas dendam. Oh, iya. Bagaimana seandainya dia yang balas dendam? Oh, Banjarsari, tolonglah kami berdua. Tolong bagaimana? Oh, maksudku, tolong bagaimana caranya agar Ken Arok tidak dendam kepada kami berdua. Kalian ini senopati-senopati apa? Cuma menghadapi seorang prajurit seperti Ken Arok saja jadi pengecut begini. Banjarsari, kau belum melihat bagaimana kehebatan anak itu. Sebaiknya kau tidak usah menganggapnya remeh. Nanti kau menyesal sendiri. Dan malah masalah ini akan semakin berbuntut panjang. Terus terang, aku butuh pertolonganmu. Bagaimana caranya agar dia tidak dendam? Baiklah. Aku percaya kalian telah membuktikan kehebatan dia. Karena kulihat wajah kalian pun pucat. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita temui dia. Aku nanti yang bicara. Ayolah. Kukira sekarang dia berada di baraknya. Bicaralah yang tenang dan baik-baik, Banjarsari. Jangan kau tunjukkan dengan kekerasan. Nanti dia malah curiga bahwa kita akan balas dendam kepada. Iya. Tenang saja. Itu urusanku. Ayo jalan. Ayo, Diposari. Iya, ayo.
menang atas peristiwa tadi. Kalau kupikir-pikir, memang aku yang salah. Sebaiknya kutemui saja mereka. Aku harus minta maaf atas kesalahanku tadi. Hei, itu mereka datang. Oh, kenapa Kakang Banjarsari ikut? Apakah Senopati Narasingha telah bercerita yang tidak-tidak, kemudian meminta bantuan pada Kakang Senopati Banjarsari? Oh, aku sebenarnya tidak ingin bentrokan itu kembali terjadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ken Arok. Kakang Banjarsari. Apa yang telah terjadi di antara kalian? Hanya kesalahpahaman kecil, Kakang. Aku minta maaf atas kejadian tadi, Kakang Narasingha, dan kau, Kakang Diposari. Sudahlah, Ken Arok. Tidak apa-apa. Iya, kukira tadi hanya kesalahan kecil saja. Dan memang sudah seharusnya kita saling minta maaf. Kami berdua pun minta maaf padamu. Sama-sama, Kakang. Oh, Ken Arok. Aku pikir kau akan balas dendam kepada kami. Ternyata kau mempunyai jiwa yang luhur, dan kami salah menilai. Bagiku sifat dendam adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji, Kakang. Dan aku paling tidak mau mempunyai sifat seperti itu. Oh ya, aku sampai lupa. Ayo, silakan duduk. Silakan. Ayo, Narasingha, Diposari. Iya, Kakang. Aku senang di antara kita tidak ada permusuhan dan juga tidak ada ketegangan. Dengan begitu, tugas-tugas yang akan kita kerjakan dapat berjalan dengan baik. Aku pun sebenarnya berharap demikian, Kakang. Bagus. Aku senang kalau kau menjadi prajurit yang baik dan mempunyai pengabdian yang luhur. Tidak sia-sia aku mengangkatmu sebagai prajurit pribadinya. Ken Arok, setelah kau menunjukkan kehebatan-kehebatanmu, aku baru menaruh hormat kepadamu. Dan kukira kau cukup pantas mendapat jabatan seperti itu. Benar. Dan kau jangan pedulikan prajurit-prajurit lain yang merasa iri terhadapmu. Hal-hal seperti itu sudah biasa di negeri kita. Padahal mereka sesungguhnya tidak tahu bagaimana dalamnya. Ya, anggap saja hal-hal seperti itu adalah masalah yang lumrah. Nanti pun kau akan terbiasa dengan persoalan kosong itu. Oh ya, aku dengar dari seorang prajurit. Tadi beberapa saat yang lalu, ada seorang kakek-kakek datang menemuimu. Nah, Ken Arok, apakah benar demikian? Benar, Kakang. Beliau memang kakekku. Namanya kakek Logawe. Aku kira prajurit itu bohong. Ya, maklumlah. Mereka adalah orang-orang yang iri. Kalau boleh aku tahu, kau belajar di mana ajian seperti tadi itu, Ken Arok? Aku tidak belajar pada siapa-siapa, Kakang. Ilmu itu kudapatkan saat aku bersemadi di padang karautan. Oh, jadi kau pernah mengalami tapa? Benar, Kakang. Dan itu kualami cukup rumit. Oh, aku percaya. Kau mempelajari ajian itu cukup rumit dan sulit. Karena kulihat ajian itu sangat dahsyat. Diposari, kukira sekarang persoalannya sudah beres. Sekarang aku mau permisi, karena aku masih mempunyai tugas lain. Oh, iya. Terima kasih, Kakang. Kita pun harus meninggalkan tempat ini, Diposari. Bukankah kita juga mempunyai tugas? Astaga. Kenapa aku sampai lupa? Ya, kita memang harus bertugas kembali. Oh ya, Ken Arok, kalau begitu kami permisi dulu. Iya, Ken Arok. Kami permisi dulu. Silahkan, Kakang. Silahkan. Aku bersyukur sekali mereka tidak menyimpan dendam terhadapku. Sekarang suasana kembali seperti biasa. Dan aku tidak perlu sungkan lagi terhadap mereka. Kukira sekarang sudah saatnya pergi. Iya, aku harus mencari tahu di mana letak desa Panawijan. Suasana sore ini rasanya sangat tepat untuk berangkat. Mumpung ada waktu, mudah-mudahan saja aku Tunggul Ametung tidak keberatan jika aku minta izin padanya. Ken Arok kemudian segera meninggalkan baraknya untuk menemui Tunggul Amatung. Matahari perlahan mulai menepi. Sinarnya pecah berganti warna. Dari ufuk barat warna kuning keemasan
bertaburan dengan sejuknya. Sementara di gardu penjagaan, Senopati Narasingha tengah duduk-duduk bersama prajurit ronda. Kalau saja ku tahu sebelumnya siapa itu Ken Arok, mungkin aku tidak perlu bersitegang dengannya. Tetapi untunglah masalah itu sudah tuntas dan aku menaruh hormat kepadanya. Kukira tidak ada salahnya kalau aku bersahabat dengan Ken Arok. Hai, Ken Arok, mau kemana dia? Sepertinya dia mau menempuh perjalanan jauh. Ken Arok! Hup! Oh, Kakang Senopati Narasingha. Kau ada di sini, Kakang? Kebetulan tidak ada tugas saja. Kulihat kau mau pergi. Apakah ada tugas dari aku, Tunggul Ametung? Tidak. Aku memang sengaja ingin pergi, dan aku sudah minta izin pada beliau untuk beberapa hari. Lalu kau mau pergi kemana sebenarnya, Ken Arok? Aku akan pergi ke desa Panawijen. Ke desa Panawijen? Bukankah desa itu masih termasuk dalam wilayah Tumapel? Benar. Desa itu memang masih termasuk dalam wilayah Tumapel. Iya. Letak desa itu berada di perbatasan negeri ini. Ada keperluan apa sehingga kau mau pergi ke sana? Aku hanya ingin memenuhi permintaan kakekku. Beliau menyuruhku datang ke sana. Apakah di desa Panawijen kau mempunyai saudara? Tidak. Di sana aku tidak mempunyai saudara ataupun sanak kadang. Kedengarannya menarik sekali. Kau ingin pergi ke desa Panawijen, tetapi di sana kau tidak mempunyai kenalan sama sekali. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin ikut denganmu. Kebetulan aku sedang tidak mempunyai tugas beberapa hari ini. Bagaimana, Ken Arok? Apakah kau tidak keberatan? Oh, tidak. Aku tidak keberatan. Ayolah, kalau kau memang ingin ikut denganku. Terima kasih. Aku hanya butuh penyegaran. Di sini aku sudah terlalu jenuh. Aku membutuhkan suasana baru, Ken Arok. Kau tunggulah sebentar. Aku akan mengambil kuda. Iya, kutunggu kau, Kakang. Ken Arok, apakah selama ini kau pernah pergi ke desa Panawijen? Belum, Kakang. Aku justru belum tahu sama sekali desa itu. Kakekku memerintahkan datang ke sana, tetapi aku sendiri lupa menanyakan di mana letak desa itu. Apakah Kakang Senopati Narasingha tahu? Iya, aku pernah singgah di desa itu. Kau tidak perlu khawatir akan kesasar. Aku tahu jelas di mana letaknya. Kalau kita berangkat sekarang, kapan kita akan sampai? Apakah besok atau tengah malam? Mungkin pagi baru kita sampai di desa itu. Kukira jika kita melakukan perjalanan berdua, tidak akan terasa. Hiya! 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 Karena kita selalu selingi dengan ngobrol. Dan itu kukira sangat baik. Hiya! 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 Kakang, berhenti dulu. Ada apa, Ken Arok? Hup! Aku mendengar sesuatu dari semak-semak di sekitar kita. Berhati-hatilah, Kakang. Pati Narasingha kemudian menemani Ken Arok untuk pergi ke desa Panawijen. Mereka berangkat pada saat hari menjelang gelap. Dengan melewati jalan setapak yang berbatu, keduanya memacu kudanya masing-masing. Matahari sudah berdiri dengan sendu di langit barat. Cahayanya sayu disetubuhi kabut senja. Ken Arok, apakah selama ini kau pernah pergi ke desa Panawijen? Belum, Kakang. Aku justru belum tahu sama sekali di mana letak desa itu. Kakekku memerintahkan datang ke sana, tetapi beliau tidak menjelaskan di mana letak desa Panawijen itu. Apakah Kakang Senopati Narasingha tahu? Iya, aku pernah singgah di desa itu. Kau tidak perlu khawatir akan kesasar. Aku tahu benar di mana letaknya. Kalau kita berangkat sekarang, kira-kira akan sampai kapan? Apakah besok atau tengah malam nanti? Mungkin pagi hari baru kita akan sampai di desa itu. Kukira jika kita melakukan perjalanan berdua seperti ini, akan tidak terasa waktunya. Ya, karena akan selalu kita selingi dengan bicara. Dan itu kukira sangat baik. Hea, hea, hea. Akan ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar tempat ini. Ada suara menuju kemari. Kakang Narasingha, kita berhenti dulu. Hup, hup. Ada apa, Ken Arok? Aku mendengar sesuatu dari semak-semak di sekitar kita. Kau dengar saja dengan baik. Suara itu seolah-olah menuju kemari. Ken Arok!
Awas Kakang! Bayangan hitam itu menerobos dari semak-semak sambil menerjang kuda Senopati Narasinga. Binatang tunggangan itu merengkik ketakutan. Dengan wajah tegang, Senopati Tumapel itu menenangkan kudanya. Sementara Ken Arok sendiri hanya menatap bayangan hitam tadi sambil menarik napas panjang. Sial, kupikir makhluk apa? Ternyata cuma seekor babi hutan. Hampir saja jantungku copot. Binatang-binatang seperti itu memang seringkali muncul dengan mengagetkan, apalagi pada malam hari. Sudahlah Kakang, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Iya. Ken Arok, tinggal beberapa pal lagi kita akan segera sampai ke desa Panawijen. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat saja? Kalau masih jauh, sebaiknya jangan istirahat dulu. Kecuali jarak kita memang benar-benar dekat dengan desa itu. Ya, sudahlah. Kalau memang belum berniat istirahat. Hari sudah jauh malam. Untung saja bulan bersinar terang. Jalan dalam suasana seperti ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Aku lebih suka berjalan malam. Suasananya tenang dan sunyi. Apakah kebiasaanmu demikian, Ken Arok? Atau kau bekas seorang petualang barangkali, Ken Arok? Iya, aku memang bekas seorang petualang. Tetapi sekarang aku mulai jenuh menjalankan petualangan seperti dulu. Aku harus mempunyai satu cita-cita yang tinggi untuk masa depanku kelak. Manusia memang harus mempunyai harapan. Dengan begitu gairah hidup akan selalu ada, terutama untuk mencapai masa yang akan datang. Kau lihat saja aku, Ken Arok. Aku datang ke Tumapel ini dengan membawa harapan. Dan akhirnya harapan itu menjadi kenyataan. Sekalipun jalan yang kutempuh cukup pahit. Iya, perjuangan mana yang tidak menuntut pengorbanan? Semua dilakukan dengan menguras tenaga, pikiran, dan juga doa. Aku percaya perjuanganmu cukup pahit. Tidak bedanya dengan aku, Narasinga. Iya, kita memang manusia-manusia yang beruntung, Ken Arok. Karena dari perjuangan, kita bisa memetik hasil dari yang kita harapkan. Namun begitu, kita wajib bersyukur pada Yang Maha Agung. Tanpa Dia, sekalipun berjuang dengan penuh pengorbanan, semua itu tidak akan tercapai. Kau benar, Kakang. Karena biar bagaimanapun yang menentukan adalah yang atas juga. Iya. Malam bergulir dengan cepat. Serangga malam perlahan hanya terdengar sayup-sayup. Rupanya sang waktu telah merangkak jauh. Perjalanan Ken Arok dan Senopati Narasinga sekarang telah sampai di perbatasan desa Panawijen. Suasana masih nampak gelap dan sunyi. Namun begitu ada sebuah isyarat bahwa sebentar lagi matahari akan terbit. Kita berhenti di sini dulu, Ken Arok. Sebentar lagi suasana akan terang. Kenapa kita berada di sini, Kakang? Bukankah desa Panawijen masih jauh? Ken Arok, bagaimana kau bisa tahu bahwa desa Panawijen masih jauh? Ini perbatasannya. Oh, kukira desa itu masih jauh. Kalau begitu kita istirahat di sini saja, Kakang. Sambil menunggu hari terang. Ya, kita memang harus beristirahat. Dan aku sebenarnya lelah sekali. Ayo. Ken Arok, sebenarnya siapa yang akan kau temui di desa ini? Empu Purwa, Kakang. Tapi aku belum tahu di mana beliau tinggal. Itu soal mudah, Ken Arok. Yang penting kau sudah tahu siapa yang akan dituju. Lalu ada maksud apa kau menemui orang itu? Maaf, Kakang. Bukan aku tidak mau memberitahumu. Karena ini memang pesan kakekku. Kau tidak perlu tersinggung dengan kata-kataku. Tidak apa-apa. Aku tidak tersinggung. Malah justru mungkin aku terlalu ingin tahu dengan urusanmu. Padahal diajak pun seharusnya aku bersyukur, Ken Arok. Matahari perlahan naik. Cahayanya semburat kemana-mana.
daun-daun dan burung-burung kelihatan ceria, seolah-olah dimantikan kesegaran. Siang itu, setelah peristiwa kemarin, Kameswara lebih sering menyendiri. Dia membayangkan peristiwa aneh yang dirasakan dari tubuh Kendedes. Dari peristiwa itu terkadang ada rasa heran, dan terkadang ada rasa iba terhadap gadis yang dicintainya. Aku sekarang benar-benar yakin dengan apa yang dialami Kendedes. Artinya aku yakin bahwa dia adalah titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Tetapi kenapa keanehan itu justru membuatku khawatir? Tiap kali gejolak asmaraku muncul, dan saat itu pula keanehan di tubuh Kendedes muncul. Tetapi justru keanehan itu membuatku kecewa, karena aku merasakan ada sengatan yang amat menyakitkan. Sampai kapan keanehan itu akan sirna? Atau karena aku bukan jodohnya, maka hal itu harus terjadi? Tidak. Aku tidak ingin kecewa untuk yang kesekian kali. Bukankah Maharani Sri Sanjaya Warsa telah berjanji padaku bahwa ia akan menitis dan kemudian akan menjadi milikku? Bagaimana sekarang aku harus bersikap pada Kendedes? Dan bukankah aku telah berjanji akan menikahinya? Tetapi sampai kapan keanehan itu akan terus terjadi di tubuhmu? Kakang Kameswara. Kendedes, kupikir kau tidak ingin menegurku lagi. Sejak kemarin malam, aku tidak bisa tidur. Bayanganmu selalu hadir dalam benakku, Kakang. Tetapi ketika bayanganmu hadir, dan aku teringat dengan apa yang kau lakukan, tiba-tiba saja semuanya jadi sirna. Dan hanya tangiskulah yang menjadi teman dalam kesepianku. Maafkan aku, Kendedes. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti orang yang kucintai? Tetapi apa yang kurasakan memang benar-benar terjadi. Dan aku tidak dusta. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Kau katakan dalam tubuhku ada keanehan. Tetapi kenapa aku tidak pernah merasakan keanehan itu? Bahkan aku merasa biasa-biasa saja. Ya, memang sangat sulit. Bahkan aku tidak bisa bagaimana membuktikannya. Tetapi yang kurasakan adalah kenyataan, Kendedes. Kendedes, maafkanlah aku, Kendedes. Jangan sentuh tubuhku, Kakang. Aku tidak mau kau merasakan keanehan itu lagi. Tapi aku adalah kekasihmu, Kendedes. Aku mengerti, Kakang. Seandainya Kakang menyentuhku lagi, apakah Kakang tidak takut merasakan sakit lagi? Kalau Kakang mengalami hal itu lagi, itu sama saja menyakiti hatiku. Baiklah. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Mungkin aku tidak berhak menjadi pendampingmu, dan mungkin aku harus mengalami kekecewaan untuk yang ketiga kalinya. Kendedes, mungkin sudah saatnya aku harus pergi. Ya, pergi meninggalkan desa ini. Biarlah luka yang baru kubawa. Ku genggam menyusuri hari-hariku yang kandas. Tidak, aku tidak mengizinkan Kakang pergi dari pondok ini. Apakah Kakang akan membiarkan aku tenggelam dalam kesedihan dan kesepian yang tidak bertepi? Kau cinta pertamaku, Kakang. Aku tidak ingin mengalami kepahitan seperti yang pernah kau alami. Aku minta kau jangan meninggalkan aku, Kakang. Aku tidak mau dibelenggu kesedihan yang panjang. Bukankah aku telah mengecewakanmu dan menyakiti hatimu, Kendedes? Jadi apa gunanya aku tinggal di sini? Aku sangat mencintaimu melebihi apapun yang pernah kucintai. Kalau semua yang kukatakan kau anggap dusta, lebih baik aku tidak berada di desa ini lagi. Baiklah. Aku percaya dengan apa yang kau katakan. Tetapi aku minta Kakang jangan meninggalkan aku. Aku tidak meminta kau mempercayai kata-kataku, sementara hatimu tidak mempercayainya. Bukankah aku pernah bicara bahwa selama ini aku tidak pernah dusta? Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang tidak mempercayaiku, apalagi dia adalah kekasihku, lebih baik aku menjauh saja. Aku percaya, Kakang. Aku percaya. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang agar keanehan yang ada pada diriku sirna? Aku tidak tahu, Kendedes. Tapi apakah masalah ini sudah kau bicarakan dengan ayahmu? Belum. Aku malu untuk membicarakannya. Dan mungkin lebih baik tidak aku bicarakan dengan beliau.
biarlah masalah ini kudekam dalam hatiku sendiri. Kakang, sekali lagi aku minta, jangan kau tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Apapun yang terjadi pada diriku, terimalah apa adanya. Ya, baiklah. Mungkin ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Seandainya kita dijodohkan, maka hubungan kita akan berjalan lama. Tetapi seandainya tidak, kita serahkan saja semuanya pada kekuasaannya. Oh, terima kasih, Kakang. Aku percaya kau sangat mencintaiku. Dan aku percaya bahwa kata-katamu tidak dusta. Oh, aku mau ke belakang dulu, Kakang. Masih ada sesuatu yang harus kukerjakan. Ya, pergilah. Tenangkan saja hatimu. Aku akan selalu di sisimu. Kasihan sekali kau, Kendedes. Kau sepertinya sangat kecewa sekali padaku. Aku memang harus melakukan sesuatu untuk menolongmu, Kendedes. Keanehan yang ada pada dirinya harus ku ketahui. Dan kalau perlu akan kulenyapkan. Kakang Narasingha, kau lihat pondok itu. Suasananya kelihatan sejuk dan sangat rawat sekali. Apakah pondok itu yang dimaksudkan kakekku? Sebaiknya kita datangi saja pondok itu. Kenapa harus mengendap-endap di sini? Seperti pencuri saja. Tenang, Kakak. Bukankah kau belum tahu apa yang akan kukerjakan? Sebaiknya kau tunggu saja di sini. Kalau ada aba-aba dariku, kau baru boleh keluar. Ken Arok. Sikapmu ini aneh. Membuat orang penasaran saja. Ya, sudah, pergilah. Benar-benar pondok yang bersih. Mudah-mudahan saja benar bahwa ini adalah pondok Empu Purwa. Sebaiknya kulihat suasana di belakang dulu. Mungkin ada orang yang bisa kuajak bicara. Apakah benar yang dikatakan Kakang Kamiswara, bahwa di tubuhku benar-benar ada sesuatu yang aneh? Kalau keanehan ini tidak bisa lenyap, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pendamping Kakang Kamiswara? Oh, menyedihkan sekali. Dewata Agung, berilah petunjuk padaku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin dibelenggu oleh kemisteriusan seperti ini. Udara di dapur ini sangat panas. Sebaiknya aku buka saja jendela ini. Barulah terasa segar. Hei, kemana Bibi Uliki? Kenapa dia belum pulang-pulang juga? Katanya pergi sebentar. Hei, apa itu yang mengedap-edap? Ada apa, Kendedes? Kenapa tiba-tiba kau menjerit dan seperti orang ketakutan? Ada apa, Kendedes? Aduh, Kakak, ada apa? Bicaralah yang tenang. Ada orang mengedap-edap di ruangan bilik belakang. Wah, sepertinya orang itu akan melakukan sesuatu di pondok ini, Kakak. Oh, siapa orang itu? Kalau begitu kau tunggu di sini saja. Biar kulihat siapa orang itu. Iya, Kakak. Siapa sebenarnya orang itu? Tidak mungkin kalau dia Bibi Uliki. Aku yakin dia seorang laki-laki. Wah, sebaiknya aku beritahukan ayah. Tapi di mana ayah sekarang? Kendedes, ada apa? Hah? Ayah dengar tadi kau teriak. Ayah, kukira kau di mana? Tadi ada orang yang mengedap-edap di belakang. Mungkin bibimu. Tidak mungkin, ayah. Bibi Ulingi tidak pernah melakukan tindakan yang aneh. Lalu, Kamiswara di mana? Kakang Kamiswara sedang melihat orang itu. Dia mengejar ke belakang. Kalau begitu, kau masuk ke dalam saja. Biar saya lihat apa sebenarnya yang terjadi. Iya, ayah. Dengan wajah yang masih pucat, Kendedes melangkah ke dalam pondok.
Setelah melihat anaknya lenyap di balik pintu, Empu Purwa segera melangkah. Sementara itu Kameswara yang sekarang berada di belakang pondok nampak tengah memperhatikan suasana di tempat itu. Di situ tak ada siapa-siapa. Suasananya sepi, kecuali hanya pohon-pohon kecil yang bergoyang karena ditiup angin. Oh, tak ada siapa-siapa di sini. Tapi menurut Kendedes tadi ada orang. Aku rasa orang itu lari. Ya, sebaiknya kulihat ke tempat lain. Kenapa wanita itu teriak? Oh, tidak kusangka di tempat yang sunyi seperti ini ada seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Ternyata kata-kata kakek Logawi benar. Tapi apakah mungkin dia memiliki pertanda seperti yang kumiliki? Oh, aneh sekali. Aku melihat wajahnya seperti pernah mengenalnya, tapi entah di mana. Ya, padahal selama ini aku tidak pernah bergaul dengan seorang wanita pun. Benar-benar aneh. Baru kali ini aku tertarik dengan kecantikan seorang wanita. Apakah karena kecantikannya berbeda dari wanita-wanita biasa? Lalu aku tertarik. Ternyata Ken Arok bisa juga jatuh cinta pada seorang wanita. Hei, seperti ada orang melangkah kemari. Apakah Kakang Senopati Narasinya? Hai, siapa di balik semak-semak itu? Keluar! Jangan coba-coba buat masalah di daerah ini. Oh, aku seperti mengenal suara itu. Sebaiknya kulihat siapa dia. Ken Arok. Kameswara. Apa kabar sobat? Cukup lama kita tidak bertemu. Kupikir kau sudah pergi ke semenanjung di dekat Teluk itu. Kenapa kau bisa berada di sini? Aku memang sudah cukup lama berada di sini. Karena ada sesuatu yang tengah kuselesaikan. Ken Arok, apakah orang yang mengendap-endap dan mengintip dari belakang pondok itu adalah kau? Benar. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Jangan membuat masalah di tempat orang, Ken Arok. Kita sahabat. Aku tidak ingin di antara kita terjadi ketegangan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Kendedes sangat ketakutan sekali atas kehadiranmu yang tidak mengenal sopan itu. Hei, kenapa sikapmu jadi seperti ini? Apa yang membuatmu berubah? Gadis itukah Kameswara? Seharusnya kau menerimaku dengan cara baik-baik, bukan dengan sikap yang sinis seperti ini. Seharusnya aku memang menerimamu dengan cara baik-baik. Tetapi kehadiranmu sendiri tanpa mengenal tata krama yang baik. Apakah tidak wajar kalau aku pun bersikap demikian? Cuma karena kecantikan seorang wanita, kawan bisa menjadi lawan. Sadarlah Kameswara. Rasa kasmaranmu itu terlalu berlebihan. Itu urusanku. Yang jelas aku tidak terima kehadiranmu yang tidak mengenal tata krama ini. Kau takut aku jatuh cinta pada gadismu? Atau khawatir aku akan memiliki Kendedes? Tutup mulutmu. Dari mana kau tahu bahwa dia bernama Kendedes? Kau tidak perlu tahu Kameswara. Itu urusanku. Dan aku datang karena dia, Kendedes. Dan kau harus sadar bahwa Kendedes bukan milikmu, bukan jodohmu. Kenapa kau berkata demikian? Karena aku tahu siapa Kendedes. Dan aku rasa kau pun menyadari siapa aku. Persetan dengan semua itu. Aku tidak peduli jodoh siapa Kendedes. Yang jelas dia sekarang adalah milikku. Dan tidak kubiarkan siapapun menyentuhnya, termasuk kau. Apa sebenarnya maksud kedatanganmu ke sini? Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku kemari karena Kendedes? Kukira kita mempunyai perasaan yang sama. Sama-sama ingin memilikinya. Bukankah begitu? Gila! Apakah otakmu tidak waras, Ken Arok? Dia sudah menjadi milikku. Siapa bilang? Siapa bilang dia sudah menjadi milikmu? Dia belum menjadi milikmu yang sah. Sah dalam arti diikat dalam sebuah upacara perkawinan. Kendedes masih menjadi seorang gadis yang lanjang. Dan akulah yang ditakdirkan oleh Dewata Agung untuk menjadi suaminya. Aku yang berhak Kameswara. Kalau kau katakan aku ini gila. Iya, aku memang gila.
Gila karena kecantikan dia, dan gila karena perbawa yang dimilikinya. Aku masih berhak memiliki Ken Dedes. Ibarat janur belum melengkung menghiasi perhelatan. Jahanam! Rupanya kau bukan seorang teman yang baik. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Aku akan mencegah siapapun yang mencoba menghancurkan cintaku. Ken Dedes mencintaiku, Ken Arok. Cinta boleh saja tumbuh, tetapi yang memiliki tetap aku. Tetapi baiklah, kita bisa saling menguji kehebatan. Siapa yang berhak memilikinya? Kita laki-laki, dan kita bisa bertanding secara kesatria. Kukira itu memang jalan yang terbaik. Jalan satu-satunya harus mengadu jiwa. Siapa yang menang, dialah yang berhak memiliki Ken Dedes. Ayo, bersiap-siaplah Ken Arok. Aku sudah siap sejak tadi, Kameswara. Ayo, seranglah aku. Keluarkan seluruh kemampuan yang kau miliki. Baik. Hup. Tunggu dulu. Aku tidak mau tempat ini dijadikan ajang perkelahian. Paman Purwa. Tenangkan hatimu, Kameswara. Hadapilah persoalan ini dengan kepala dingin. Saya tidak bisa terima sikapnya, Paman. Berilah kesempatan untuk menghajar orang sombong ini. Aku minta kau tenang dan jangan membakar hatimu ke arah pertengkaran. Pandanglah aku sebagai orang tua di sini. Maafkan saya, Paman. Saya tidak bermaksud menentang kata-kata Paman. Saya hanya ingin memberi pelajaran padanya. Aku mengerti, Kameswara. Sudahlah. Sekarang jernihkan pikiran kalian. Aku sudah dengar apa yang kalian persoalkan. Bukankah kalian berteman? Iya, Paman. Nah, apalagi berteman? Kukira kalian bisa saling memberi pengertian. Anak muda, siapa kau ini sebenarnya? Dan dari mana asalmu? Nama saya Ken Arok, Paman. Saya berasal dari Padang Karautan. Padang Karautan? Maaf, Paman. Saya berasal dari Tumapel. Saya prajurit pengawal pribadi Aku. Oh, jadi kau prajurit dari Tumapel? Benar, Paman. Dan saya datang kemari atas petunjuk kakek saya, Brahmana Lohgawe. Oh, jadi kau cucu Brahmana Lohgawe. Syukurlah. Aku senang dapat bertemu dengan cucu temanku. Bagaimana kalau kita bicara di pondokku? Silahkan, Paman. Saya kira itu lebih baik. Ayo, silahkan. Kameswara, ayo. Sebentar, Paman. Saya hampir lupa pada teman saya. Dia menunggu di sana. Oh iya, lebih baik kau ajak temanmu saja. Kukira suasananya akan lebih semarak jika temanmu datang ke pondokku. Iya, Paman. Hup. Ken Arok segera meninggalkan tempat itu untuk memanggil Senopati Narasinga, dan sebentar kemudian dia sudah kembali. Kemudian mereka segera melangkah menuju pondok Empu Purwa. Hati Kameswara sebenarnya kecewa atas kehadiran Ken Arok, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Empu Purwa yang mengajaknya. Matahari mulai naik, sinarnya tak lagi terik karena dihalangi awan kelabu. Ayo, silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Paman ke dalam sebentar ya. Iya, Paman. Gila kau, Ken Arok. Ternyata kedatanganmu kemari cuma untuk urusan wanita.
Bukankah urusan wanita adalah urusan vital? Jangan mendustai diri bahwa kau pun menyenangi urusan seperti ini. Bukankah begitu, Kakang Narasinga? Iya, memang benar. Tetapi bukan wanita kelas bawah. Apakah wanita yang kau persoalkan ini cantik? Kakang bisa lihat sendiri nanti. Aku tidak percaya kalau kau tidak tergila-gila padanya. Wanita-wanita cantik di Tumapel cukup banyak. Untuk apa aku tergila-gila pada gadis Panawijen yang kecantikannya bisa diukur? Kakang boleh mencemooh. Tetapi lihat saja nanti. Gadis ini lain daripada yang lain. Makanya jauh-jauh aku datang kemari. Tidak aku sangka. Ternyata diam-diam kau termasuk buaya juga, Ken Arok. Sial kau. Aku bukan buaya sepertimu tahu. Sudahlah, jangan rasa kusuk. Aku tidak ingin ada orang yang kesal karena sikap kita. Keparat. Rupanya Ken Arok sengaja membuatku kesal. Tidak kusangka ia mau berbuat seperti itu terhadapku. Kupikir sikapnya selama ini bisa dipercaya. Ternyata dia tidak lebih dari seekor babi hutan. Baiklah, Ken Arok. Sekarang kau bisa bangga karena mendapat penghormatan dari Empu Purwa. Tapi nanti, suatu saat kau harus berhadapan denganku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Ayo, Ken Dedes. Iya, Ayah. Nah, inilah orang yang mengintipmu tadi. Sekarang kau tidak perlu takut. Karena dia seperti kita juga. Ayo, kenalkan dirimu. Iya, Ayah. Namaku Ken Dedes. Siapakah nama tuan-tuan ini berdua? Namaku Narasinga. Aku seorang senopati di Tumapel. Aku Ken Arok. Aneh sekali. Kenapa aku seperti mengenal Ken Arok? Jika aku perhatikan wajahnya, tiba-tiba saja ingatanku terbayang dengan peristiwa di Kambang Ayun. Ya, peristiwa yang ku ketahui dari mimpiku. Apakah dia pun mengalami peristiwa seperti apa yang dialami Kakang Kamiswara? Ken Dedes. Ken Dedes segera melepaskan genggaman tangan Ken Arok setelah ditegur oleh Kamiswara. Suasana jadi nampak tegang. Keheningan pun begitu terasa sore itu. Dengan rasa bersalah, Ken Dedes menundukkan wajahnya. Dia tidak berani memandang siapapun yang ada di situ, apalagi memandang Kamiswara. Di saat suasana tegang itu berlangsung, Empu Purwa muncul dari dalam pondok bersama anaknya. Kemudian atas nasihat ayahnya, Ken Dedes memperkenalkan diri pada Senopati Narasinga dan juga pada Ken Arok. Namun di saat dia berjabatan tangan dengan pemuda dari Padang Karautan itu, tiba-tiba saja pikirannya melayang, membayangkan apa yang pernah dialaminya dari dalam mimpi. Ken Arok, aneh sekali. Kenapa aku seperti pernah mengenal dia? Jika ku perhatikan wajahnya, tiba-tiba saja ingatanku terbayang dengan peristiwa di Kambang Ayun. Peristiwa yang pernah ku ketahui dari mimpi. Apakah dia pun mengalami peristiwa seperti apa yang dialami Kakang Kamiswara? Ken Dedes. Kenapa aku sampai lupa melepaskan genggaman tangan Ken Arok? Aku telah menyinggung perasaan Kakang Kamiswara. Maafkan aku, Ken Dedes. Iya Tuan. Gila, luar biasa sekali cantiknya. Benar juga kata-kata Ken Arok. Baru kali ini kutemui wanita sempurna seperti dia. Aku rasa kecantikannya melebihi bidadari. Kalau dia muncul di Kediri, aku yakin dia akan membuat gempar. Apalagi sekedar Pakuwon Tumapel. Benar-benar luar biasa. Mungkin aku akan bahagia seandainya Ken Dedes jadi milikku. Dan kukira tidak ada salahnya kalau dia jadi milikku. Tapi bagaimana caranya? Iya, aku harus cari akal untuk memilikinya. Kakang Narasinga, apa yang kau lamunkan? Tidak, aku tidak melamun. Ternyata kau benar, Ken Arok. Dia memang seorang gadis yang sempurna. Sebaiknya kau tenang saja, Kakang. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dibicarakan Empu Purwa. Ken Dedes,
kenapa kau sampai lupa menyuguhi tamu-tamu kita? Cepat, kau ambil air ke belakang. Iya, Ayah. Tidak usah repot-repot, Kendedes. Mungkin kami tidak akan lama-lama. Mau kemana? Bukankah kedatangan kalian kemari ingin berbincang-bincang dengan paman? Cepat, Landu. Jangan terlalu lama membuatnya. Nanti tamu kita keburu pulang. Paman. Sekarang kalian telah berkumpul. Aku kembali pada masalah yang kalian persoalkan. Tadi kalian bertengkar karena masalah anakku. Dan aku tidak bisa memutuskan mana yang harus menjadi pendamping Kendedes. Keputusan itu berada di tangan anakku sendiri. Aku sebagai orang tua hanya menuruti saja apa yang menjadi kehendaknya. Nanti aku akan bicara pada Kendedes. Baiklah, Paman. Saya akan mencoba untuk mengalah dan mengembalikan persoalan ini lebih kering. Kalau mau diakui, sebenarnya sayalah yang lebih berhak. Karena memang awalnya, sayalah yang lebih dulu mengenal Kendedes. Paman mengerti. Tetapi Paman tidak bisa berat sebelah. Karena Paman mempunyai pertimbangan sendiri. Kau tidak perlu khawatir, Kendedes mempunyai pilihan sendiri. Dan Paman rasa pilihannya adalah benar. Persoalan wanita memang cukup peka, Paman. Tetapi saya bersyukur karena keadaan ini bisa dikendalikan. Saya percaya Kendedes mempunyai pilihan yang tepat. Di saat perbincangan itu tengah berlangsung, Kendedes muncul membawa minuman. Dengan sikap yang lembut dan sopan, gadis cantik putri tunggal Empu Purwa itu menyuguhkan tamu-tamunya, termasuk juga Kamaswara. Setelah selesai menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya, Kendedes pun duduk di sebelah kiri ayahnya. Ayo, silakan disambi, silakan. Iya, Paman. Ayo, Kakang Narasinga. Iya. Kamaswara, silakan. Kukira suasananya akan tambah gembira kalau kau pun ikut minum. Ayo. Oh, iya. Terima kasih, Kisanak. Nah, sekarang Kendedes sudah ada di sini. Sebaiknya utarakanlah apa maksud kedatanganmu ke Panawijan ini, Ken Arok. Baiklah, Paman. Saya akan mengutarakan apa tujuan saya kemari. Mudah-mudahan saja Kendedes menyambutnya dengan baik. Sebelumnya, saya minta maaf padamu, Kendedes. Karena tadi saya telah membuatmu terkejut. Tetapi terus terang, kedatanganku kemari bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk kebaikan. Aku datang ke tanah Panawijan ini atas petunjuk kakek Loh Gawe. Beliau mengatakan di sini ada seorang gadis cantik. Setelah kuselidiki ternyata kenyataannya memang benar. Dan aku bermaksud untuk berterus teranglah. Kau tidak perlu sungkan-sungkan bahwa kedatanganmu kemari untuk melamar Kendedes. Iya. Kamaswara benar. Kedatanganku kemari untuk menyuntingmu. Mendadak wajah Kendedes menjadi merah. Dia tidak menyangka kedatangan Ken Arok ke Panawijan itu adalah untuk melamarnya. Kendedes menghela nafas panjang, ditatapnya wajah prajurit Tumapel itu. Kemudian setelah itu dia palingkan wajahnya menatap Kamaswara. Suasana jadi semakin tegang. Empu Purwa sendiri hanya bisa mengamati dengan penuh seksama. Oh, tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menerima lamaranmu, sementara aku belum pernah mengenalmu. Sekalipun aku mengenalmu, aku sudah mempunyai pilihan sendiri. Jadi, kau menolakku? Ayah, aku tidak bisa menerima lamarannya. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak kucintai? Angger Ken Arok, kukira kau tidak perlu kecewa.
Seperti yang kau dengar sendiri, begitulah keputusannya. Kelak jika Dewata Agung memang mempertemukan kalian, bukan mustahil jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Sudahlah Paman, kukira masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Yang jelas, aku sudah mendengar keputusan Kendedes bahwa dia menolakku. Benar. Tetapi terimalah keputusan itu dengan besar hati. Aku sebenarnya merasa tidak enak padamu, dan juga pada Kakang Lohgawe. Namun begitulah keputusan dari anakku. Paman tidak perlu resah, dan juga jangan merasa tidak enak. Keputusan Kendedes sangat tepat, dan Kameswara pun tidak bisa disalahkan. Karena dialah yang lebih dulu mengambil hati Kendedes. Maaf Paman, kukira sudah saatnya kami mohon diri. Nanti dulu. Kalian belum lama berada di sini. Kita masih bisa membicarakan masalah lain. Kalau perlu, kita saling tukar pikiran. Terima kasih Paman. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Karena saya tidak ingin ada hal-hal lain yang akan terjadi. Kameswara, masalah ini tidak bisa kulupakan. Hari ini juga kutunggu kau di sebuah sungai yang ada di sebelah barat desa ini. Datang, jangan sampai tidak. Aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Ken Arok, apalagi yang ingin kau lakukan terhadap temanmu? Sudahlah Kakang, kau tidak perlu tahu. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Saya pamit dulu Paman. Angger Ken Arok. Sudahlah Paman, biarkan saja apa maunya. Tapi dia mengancammu, Kameswara. Apakah kau kenal dekat dengannya? Iya, saya paham benar wataknya. Kami bersahabat baik ketika tengah bertapa di padang karautan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan di tepi sungai itu? Saya tidak tahu Paman. Tetapi biar bagaimanapun, saya harus memenuhi keinginannya. Jangan Kakang, aku tidak mau kau berkelahi dengannya. Harga diriku justru akan jatuh seandainya aku tidak memenuhi keinginannya. Kau tidak perlu khawatir, Kendedes. Aku akan berusaha untuk mencegah masalah. Aku sangat mencemaskan keadaanmu, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Doakan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun terhadap diriku. Berhati-hatilah, Kakang. Orang itu kelihatannya berbahaya. Iya, Kendedes. Aku akan berhati-hati. Paman, saya pergi dulu. Kenapa kau mengundang dia untuk kemari, Ken Arok? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku harus menjelaskan apa yang seharusnya Kameswara terima. Dia lupa padaku. Seharusnya dia menyadari siapa aku. Maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya pada Kakang. Masalah ini hanya kami alami berdua. Dan itu terjadinya sudah cukup lama. Lalu apakah ada hubungannya dengan Kendedes? Iya, memang ada. Tetapi Kakang tetap tidak akan mengerti. Begitu rahasianya kah? Sehingga aku tidak boleh mengetahuinya. Masalah ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang pada Kakang. Nanti juga Kakang akan mengerti. Tidak kusangka. Ternyata aku mempunyai teman yang aneh. Dan mempunyai latar belakang yang misterius. Namun begitu, aku salut padamu. Kau hebat dan berani dalam segala hal, Ken Arok. Berani mengutarakan isi hatimu. Padahal itu memang tidak layak kau lakukan. Maksud Kakang? Ya, kau begitu berani mengutarakan bahwa kau menyukai Kendedes, malah ingin melamarnya. Aku sudah terlanjur tertarik padanya, Kakang. Dan aku rasa itu tidak salah kalau aku mengutarakan isi hatiku. Pandangan Kakang sendiri bagaimana terhadap gadis itu? Luar biasa. Luar biasa sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna seperti Kendedes. Tapi sebelumnya, bukankah Kakang mencemoohkan? Iya, karena sebelumnya aku belum melihat sampai sejauh mana kecantikannya. Dan setelah aku mengetahuinya, aku benar-benar kagum. Wajahnya bagaikan rembulan di kala purnama, bersinar bersih bagaikan kulit seorang bayi. Apakah Kakang pun jatuh cinta padanya? Aku laki-laki normal.
Kukira hal yang wajar jika aku terpikat oleh sesuatu yang bagus dan indah. Ya, aku mengagumi Ken Dedes sebagai sebuah lukisan. Artinya aku melihat dia hanya sebatas kagum saja. Rasanya tidak mungkin jika aku memilikinya. Aku tidak ingin melibatkan diri dengan persoalan kalian. Bagus. Menurutku tindakan Kakang Narasingha benar. Namun sungguh disayangkan, Ken Dedes telah menjatuhkan pilihan pada Kameswara. Kalau saja awalnya aku yang bertemu dengan Ken Dedes, mungkin akulah pilihannya. Kalau boleh aku tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu, Ken Arok? Sepertinya kau mengenalnya dengan baik. Iya, aku memang kenal baik dengan dia. Dia bernama Kameswara dan berasal dari perguruan Pesanggaran. Sekalipun semula ia hanya seorang murid biasa, tetapi dia telah mendapat anugerah dari Dewata Agung. Dari pengalamannya ketika dia berada di air terjun Kambang Ayun, dia mendapat sebuah kehebatan. Dan sekarang dia menjadi seorang pendekar yang sakti mandraguna. Oh, dia seorang pendekar yang sakti mandraguna. Sejauh mana kehebatan yang dimilikinya, Ken Arok? Mungkin kau pernah mengenal orang sakti dan hebat di jagat ini. Sebutkan, siapa orang yang kau kenal itu? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Bukankah aku menanyakan tentang kawanmu? Aku hanya ingin mencari perbandingan. Sebutkan saja. Baik. Aku pernah mendengar ada seorang tokoh tua bernama Sabalangit. Konon kehebatannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Ia bisa menghisap ilmu lawannya. Ki Sabalangit? Ya, Ki Sabalangit. Kenapa kau tertawa? Apakah kau pun pernah mendengar nama itu? Iya, aku memang pernah mendengar nama orang itu. Dan mengenai kehebatannya, hampir banyak orang-orang yang kurang yakin, sekalipun kenyataannya itu benar. Asal kau tahu saja, Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara. Apa? Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Rasanya tidak masuk akal kalau pemuda macam temanmu itu mampu mengalahkan Ki Sabalangit. Kau mulai mencemooh. Kalau nanti kenyataannya kau lihat, barulah kau akan percaya siapa Kameswara itu. Tapi aku kurang yakin, Ken Arok. Aku bicara yang sebenarnya, Kakang. Kameswara memang seorang pemuda yang hebat dan luar biasa. Aku memang belum bisa mempercayainya kalau belum lihat yang sebenarnya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Kakang Narasingha. Selama sesuatu itu bisa disentuh dan dilihat oleh mata, maka aku yakin hal itu bisa saja terjadi. Ki Sabalangit seorang manusia biasa, begitu juga Kameswara. Jadi kukira tidak ada keanehan kalau temanku itu bisa mengalahkan laki-laki tua berilmu tinggi itu. Rupanya di luar sepengetahuanku banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Ken Arok, lihat. Siapa itu yang datang? Ken Arok segera menoleh. Tatapan matanya begitu tajam, setajam burung elang yang mencari mangsanya. Orang yang dilihat pemuda dari padang karautan itu atau singa dari padang karautan itu terus melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar karena tertutup deburan air yang mengalir. Nah, siapakah orang yang datang mendekati Ken Arok itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.